Polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut tuntas. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung pada Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum, seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun menegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026. Usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak, soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas teknis manajerial di
Rudi Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus menggantikan Febri Adriansyah yang mengundurkan diri. Rudi pernah menjabat Kabadiklat Kejagung dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansyah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudi Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudi Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ditinggal pemilik sebuah rumah ludes terbakar di Kabupaten Gianyar, Bali. Komisi 3 DPR bentuk panja kawal kasus mega korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang desak hukuman mati. Gencatan senjata berakhir, Amerika Serikat kembali bombardir Iran. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ditinggal pemilik sebuah rumah ludes terbakar di Kabupaten Gianyar, Bali. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sebuah rumah milik warga di Banjarpalak, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga panik mencoba padamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi. Kebakaran terjadi di saat rumah ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sebuah mobil pikap bermuatan barang rongsokan hangus terbakar di tengah jalan raya di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat penumpang pikap merokok. Kobaran api membakar mobil pikap di Jalan Raya Desa Arok, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar yang melihat langsung bergegas datang ke lokasi untuk ikut membantu memadamkan api. Insiden bermula saat pikap mengangkut barang-barang rongsokan dari wilayah Blega.
Saat melintasi TKP, api tiba-tiba muncul dari tumpukan muatan di bagian tengah. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi pun melakukan upaya pendinginan bersama warga. Penyebabnya kemungkinan ya ada penumpangnya itu di belakang sambil rokokan. Kemungkinan itu dari percikan rokok itu. Api diduga berasal dari puntung rokok salah satu penumpang di bak belakang. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar muatan terdiri dari material yang mudah terbakar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo dikabarkan juga memanggil Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Kepala Bappisus Aries Marsudianto juga turut dipanggil. Pertemuan tertutup ini dikabarkan berlangsung sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat kendaraan para pejabat dengan pengawalan keluar dari Istana Negara pada pukul 22.10 WIB. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai pertemuan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Dalam sepekan terakhir, kehidupan ex-Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg. Hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex-Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menilai pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di dekat Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan disebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya.
Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi akan ditunjukkan Febri Adriansyah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996. Setelah melenggang ke Gedung Bundar, karir Febri kian moncer dengan mengungkap sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya Panja akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini, membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Korps Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung.
Tiga kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikan dan memalukan. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Nasyirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, dirinya meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya, seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikan karena merupakan aparat penegak hukum. Yang terjadi dan sudah ditetapkan tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Tak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati. Bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi.
kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba bongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi. Sementara itu, Bupati Sukoharjo Ety Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Ety diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Ety Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Ety, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Ety untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Ety diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam.
Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Eti juga diduga memerintahkan Tri Mulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Tri Mulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung proses hukum terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lutfi juga turut prihatin atas kasus yang tengah dihadapi bawahannya. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan. Baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan apa, objeknya ya siapa yang melakukan. Sepanjang tahun 2026, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Tidak ada penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan, termasuk pengawasan oleh DPRD itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu butuh perbaikan dari sisi pengawasan. Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Etik diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerataan akses internet di Indonesia masih bergantung pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi digital di seluruh Indonesia. Menjawab tantangan ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi atau JARJATEL resmi dibentuk sebagai wadah kolaborasi pelaku industri dan pemerintah.
Tingginya biaya relokasi jaringan serta tata kelola infrastruktur bersama dinilai masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Asosiasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan. Assalamualaikum. Untuk relokasi ini Pak, itu di provinsi mana sih Pak punya program ini? Adalah melakukan sinergitas antara pemerintah dan perusahaan kawan-kawan. Supaya apa? Dalam artian untuk program pemerintah tersebut adalah bisa menghidupi ataukah mewakili usaha dari kawan-kawan kita. Karena kami ini sangat menjaga untuk ekosistem telekomunikasi, khususnya bagi yang usaha-usaha UMKM lokal. Karena di telekomunikasi bukan hanya produk besar, ada juga usaha-usaha UMKM yang kecil. Nah itu yang kita jaga. Dan artian apa? Mereka bisa melakukan servis layanan dan mereka bisa untuk mengembangkan di wilayahnya masing-masing. Seperempat abad hidup tanpa aliran listrik, ratusan warga di kawasan lahan perhutani Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu akhirnya dapat menikmati penerangan untuk pertama kalinya. Sebanyak 102 kepala keluarga serta satu masjid kini telah teraliri listrik melalui instalasi panel surya dengan total 103 titik penerangan. Program Rumah Terang yang digagas Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI ditujukan untuk menjangkau kawasan yang selama ini belum teraliri listrik. Akses listrik ini menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini hidup tanpa penerangan di kawasan ini. Semakin cerdas, semakin rajin belajar, terutama putra-putrinya, semakin menambah semangat untuk hidupnya, semakin menambah ibadahnya, semakin menambah kerjanya, sehingga secara umum semakin sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama saya Nata Arman di Anyus Pagi pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, hantaman topan Bavi yang memperkuat angin monsun barat daya memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di Filipina. Kemudian dilaporkan 15 orang tewas akibat bencana ini. Arus air berlumpur mengalir dengan kecepatan tinggi di Sungai Sitioamba, Barangay Aratuk, Filipina. Rekaman video memperlihatkan debit sungai meningkat drastis dan menerjang alur sungai setelah hujan monsun yang diperkuat oleh topan Bavi memicu luapan air. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sejumlah wilayah di Filipina, menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai daerah, terutama di Pulau Mindanao. Bencana ini dilaporkan telah merenggut sedikitnya 15 jiwa, dan tim penyelamat masih terus menyisir lokasi-lokasi terdampak untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Banjir juga melumpuhkan kota Davao, Filipina akibat hujan monsun yang diperkuat oleh topan Bavi. Kendaraan berusaha menerobos jalan yang terendam air setinggi lutut saat curah hujan terus meningkat di berbagai wilayah kota. Badan Meteorologi Pagasa memperingatkan bahwa sirkulasi angin monsun yang masih menguat akan terus membawa hujan lebat dan angin kencang ke sejumlah wilayah Filipina. Pemirsa, di tengah pegunungan terjal Afghanistan, ratusan warga masih harus mempertaruhkan nyawa setiap hari tanpa jembatan yang layak. Mereka terpaksa menyeberang dengan kereta gantung darurat yang melintasi sungai Belarus deras. Potret memprihatinkan, datang dari distrik Parun, Provinsi Nuristan, Afghanistan. Di daerah pegunungan yang terpencil, warga masih mengandalkan kereta gantung darurat untuk menyeberangi sungai berarus deras. Rekaman video memperlihatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki bergantian menumpang kereta gantung sederhana. Sementara sejumlah pria dan pemuda menariknya secara manual dengan tali dari tepi ke tepi sungai. Warga setempat menggunakan penyeberangan ini setiap hari untuk menuju sekolah, klinik, pasar, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setiap hari, mereka terpaksa mempertaruhkan keselamatan demi menyeberangi sungai. دا زمونږ د مکتب او دغه پول دی د پرنه خلک راځي او په دې ځای باندې کلینیک ته راپورې وځي او دې ځای نه مکاتب ته ځي راځي
او زمنګ دا خواهش دی چې د نورستان حکومت او د مؤسساتونه او دغه ټول کسان چې راځي او دا وبو چې ډیر شي دغه به خطر دی اوس هم لګي دا ماجمانې نه او دومره په مشکل را پوري او دغه چې وګوري د مرګ امکانات د بچ کېدو امکانات هم نشته دلته. Masyarakat pun mendesak pemerintah agar segera membangun jembatan yang aman dan layak, agar aktivitas sehari-hari dapat berlangsung tanpa harus menghadapi ancaman maut. Medan pegunungan yang ekstrim dan terbatasnya infrastruktur membuat banyak wilayah di Nuristan tetap terisolasi, memaksa warga mengandalkan sarana penyeberangan sederhana yang penuh resiko demi bertahan hidup. Pemirsa, relawan dan mahasiswa Indonesia menggelar pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi bisa ambil cuma-cuma sembako dan hanya menukarnya dengan daun anggur. Pasar gratis dari Indonesia untuk saudara-saudara kita Palestina, kita buka! Relawan kemanusiaan Indonesia membuat pasar gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Para pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania bisa mendapatkan bahan pangan gratis dengan hanya menukar dengan daun anggur. Kegiatan pasar gratis di satu kamp pengungsian Palestina penerima manfaat dari pasar gratis ini mencapai 1.500 jiwa. Akibat konflik Timur Tengah, pasokan bantuan bahan pangan semakin sulit dicari dan harga melambung tinggi. Alhamdulillah di awal bulan Juli 2026 kami masih membersamai saudara-saudara kita Palestina. Kali ini kami mengadakan pasar gratis Indonesia untuk Palestina, di mana pasar gratis ini menyediakan bahan-bahan pokok untuk saudara-saudara kita Palestina secara gratis. Mereka boleh ambil susu, mereka boleh ambil beras, mereka boleh ambil minyak tanah, mereka boleh ambil daging, dan lain-lain mereka boleh ambil. Dan itu gratis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas dengan segala kebaikan. Para pengungsi Palestina di Yordania masih sangat membutuhkan bantuan bahan pangan, bantuan medis, dan obat-obatan. Pemirsa, Iran mengirimkan 160 ton bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa bumi di Venezuela. Bantuan tersebut meliputi sejumlah kebutuhan pokok untuk didistribusikan kepada korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Venezuela telah menerima 160 ton bantuan kemanusiaan dari Iran untuk para korban gempa bumi dahsyat yang terjadi pada 24 Juni lalu. Rekaman yang diambil pada hari Kamis ini menunjukkan pasokan bantuan kemanusiaan sedang diturunkan di pusat pengumpulan R2 di paroki Carlos Suplet La Guaira. Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil, menerima kiriman tersebut bersama delegasi Iran yang dipimpin oleh kuasa usaha Tehran di Venezuela, Cyrus Karimi. Bantuan yang diterima diantaranya mencakup popok, handuk, minyak goreng, dan makanan yang selanjutnya akan segera didistribusikan kepada para korban gempa bumi di Venezuela. Bueno, primero transmite agradecimiento. La presidenta encargada Delcy Rodríguez nos ha pedido transmitir el agradecimiento a la República Islámica de Irán, a su presidente, a su canciller, al embajador y por supuesto a todo el personal de la embajada, así como sus empresas acá en Venezuela que han estado trabajando de la mano desde el primer momento. Tienen pañales, toallas, aceite, alimentos diversos, directo para ser utilizados por los venezolanos y venezolanas y toda la población afectada en esta tragedia del 24 de junio. Pengiriman bantuan dari Iran bergabung dengan upaya bantuan internasional yang melibatkan setidaknya 24 negara. Sementara menurut data resmi terbaru, akibat gempa bumi ini 3.889 orang tewas, 16.740 orang terluka, dan 6.462 orang telah diselamatkan. Pihak berwenang mengatakan sekitar 1.603 ton makanan telah didistribusikan kepada para korban terdampak gempa Venezuela. Informasi dalam negeri, pemirsa, ditinggal pemilik sebuah rumah ludes terbakar di Kabupaten Gianyar, Bali. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Sebuah rumah milik warga di Banjarpalak, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga panik mencoba padamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi. Kebakaran terjadi di saat rumah ditinggal pemiliknya.
Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up bermuatan barang-barang rongsokan hangus terbakar di tengah jalan raya di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat penumpang pick-up merokok. Kobaran api membakar mobil pick-up di Jalan Raya Desa Arok, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar yang melihat langsung bergegas datang ke lokasi untuk ikut membantu memadamkan api. Insiden bermula saat pick-up mengangkut barang-barang rongsokan dari wilayah Blega. Saat melintasi TKP, api tiba-tiba muncul dari tumpukan muatan di bagian tengah. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi pun melakukan upaya pendinginan bersama warga. Penyebabnya kemungkinan ya ada penumpangnya itu di belakang sambil rokokan. Kemungkinan itu dari percikan rokok itu. Api diduga berasal dari puntung rokok salah satu penumpang di bak belakang. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar muatan terdiri dari material yang mudah terbakar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah usaha laundry dan bengkel di Serang, Banten. Kebakaran diduga dipicu kebocoran gas yang tersulut api kompor dan menghanguskan 2 bangunan. Kebakaran menghanguskan sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel di perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi ini membuat warga panik dan berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut keterangan korban, kebakaran berawal saat dirinya hendak mengganti tabung gas yang habis. Saat mendengar suara desis dari regulator, korban melepas regulator dengan maksud memperbaikinya. Namun gas justru menyembur keluar dan langsung menyambar api dari kompor yang berada di dekatnya. Akibatnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan bengkel yang berada di samping laundry. Petugas pemadam kebakaran Kota Serang mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah melakukan pemadaman selama lebih dari 20 menit, api berhasil dipadamkan. Petugas menduga buruknya sirkulasi udara di dalam ruangan menyebabkan gas terakumulasi dan mempercepat terjadinya kebakaran. Selain itu, keberadaan sejumlah tabung gas untuk operasional mesin pengering serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau Puskesmas Hewan Keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Adapun jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial, dinas dan suku dinas. Layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus berKTP DKI Jakarta. Mudah-mudahan nanti semua lapisan masyarakat bisa menikmati ya atau memanfaatkan layanan kesehatan hewan ini. Jadi seperti pelayanan kesehatan pada umumnya itu tidak ada syarat ya, sepanjang nanti mereka membayar. Walaupun sebenarnya harga atau tarif yang kita bebankan itu juga cukup terjangkau sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Jadi tidak mesti harus berKTP Jakarta seluruh
Pemirsa, di tengah pertempuran yang kembali memanas antara Amerika Serikat kembali memindahkan armada militernya. Pesawat militer Amerika Serikat terparkir di bandara. Sebuah rekaman memperlihatkan di bandara Ben Gurion, Israel, terparkir pesawat militer Amerika Serikat berjajaran. Washington dilaporkan terus memindahkan sebagian armadanya dari bandara di tengah pertempuran yang kembali memanas dengan Iran. Pertukaran serangan terbaru semakin memperburuk kesepakatan pada bulan Juni. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak ada serangan baru Amerika yang diluncurkan dalam beberapa jam terakhir, dan bahwa pembicaraan teknis dengan Teheran terus berlanjut meskipun terjadi permusuhan yang kembali memanas. Pemirsa, Menlu Iran Abbas Araghchi dilaporkan tiba di kota Muscat, Oman pada hari Sabtu. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengaturan Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman 17 Juni. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah tiba di ibu kota Oman, Muscat pada Sabtu. Rekaman video memperlihatkan Araghchi menuruni tangga pesawat sebelum disambut oleh delegasi dari Oman. Kunjungan ini bertujuan melakukan pembicaraan dengan para pejabat Oman mengenai Selat Hormuz di tengah AS dan Iran saling tuding terkait peningkatan eskalasi militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan masa depan untuk navigasi melalui Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman tanggal 17 Juni. Iran disebut telah menerima tanggung jawab atas layanan navigasi maritim dan peraturan lalu lintas di jalur strategis tersebut. Pembicaraan tersebut dilakukan usai AS dan Iran saling serang sejak Selasa. Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz, kemudian militer AS membalas Iran dengan menggempur target militer di Iran. Pemirsa, sebuah kendaraan hancur setelah serangan pesawat tak berawak Israel dilaporkan menghantam Kfar Rouman di provinsi Nabatiyah, Lebanon. Operasi militer Israel terus berlanjut di selatan Lebanon meskipun ada gencatan senjata. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang hangus terbakar dikelilingi puing-puing yang berserakan dengan bercak darah di tanah. Saat tim pertahanan sipil berupaya memadamkan api, kantor berita nasional Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone musuh melakukan serangan 2 tahap yang menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Doha di kota Kfar Rouman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel akan terus beroperasi di Lebanon Selatan dan tetap berada di zona keamanan selama diperlukan untuk melindungi masyarakat di Israel Utara. Sementara IDF merilis video yang diklaim telah menewaskan komandan Hamas di Gaza Selatan. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan udara yang menewaskan Yahya Said Muhammad Hamdan. Yahya digambarkan oleh IDF sebagai kepala sel Hamas Nukhbah yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap pangkalan militer Re'im. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Mereka menambahkan bahwa dirinya merupakan ancaman langsung bagi pasukan di wilayah tersebut. Pemirsa, pasukan Israel menyerbu desa Al-Mughayir di tepi barat. Mereka menyerang dan juga menangkap paksa sejumlah warga Palestina. Para pasukan militer Israel terus menyerbu rumah-rumah warga tepi barat Palestina. Mereka menyerang warga di desa Al-Mughayir di timur laut Ramallah. Rekaman video menunjukkan seorang wanita lansia ketakutan mendengar suara tembakan di dekatnya.
Pasukan Israel juga terlihat menangkap paksa warga Palestina dan membawa mereka pergi. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan tersebut.